Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamdayani B dengan NIM 210103512006. Saya dari Pendidikan Fisika ICP Universitas Negeri Makassar. Berhubungan dengan tugas dari ISM Desain Instruksional oleh dosen pengampu Ibu Mutahara Hashim SPD MPD. Baik, langsung saja kita ke materi bahasa. Yang pertama itu kita akan mengkaji mengenai kompetensi inti. Nah, kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial dicapai melalui pembelajaran secara tidak langsung, yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Nah, pada materi elastisitas ini ada 3 KI yang saya buat, yaitu KI 1, KI 2, dan KI 3. Untuk pokok bahasan kedua yaitu mengenai kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar pada materi elastisitas ini dibagi menjadi 2, yaitu KD 3.2 dan KD 4.2. KD.2 berisi menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan KD 4.2 berisi melakukan percobaan tentang sifat elastisitas dari bahan. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu mengenai indikator pencapaian, dapat dilihat pada gambar bahwa ada 4 indikator pencapaian yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak nantinya ketika RPP ini saya gunakan atau berikan kepada peserta didik. Begitupun dengan untuk poin selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Untuk pokok bahasan selanjutnya yaitu untuk materi pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa poin untuk materi pembelajaran pada RPP saya, yaitu elastisitas, stres, strain, dan modulus Young, tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Nah, begitupun untuk metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang ingin saya terapkan kepada peserta didik nantinya yaitu metode pembelajaran inquiry. Baik, langsung saja, mengapa saya memilih metode pembelajaran inquiry? Di mana pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki suatu fenomena alam, makhluk hidup atau benda secara sistematis, kritis, analitis, dan logis. Di mana tujuan metode pembelajaran inquiry sendiri itu adalah mengembangkan sikap dan keterampilan peserta didik sehingga mereka dapat menjadi pemecah masalah yang mandiri atau disebut sebagai independent problem solvers. Selanjutnya kita bahas mengenai langkah-langkah metode pembelajaran dari inquiry atau model pembelajaran inquiry, di mana ada 6 langkah dari model pembelajaran inquiry sendiri, yaitu pertama, orientasi terhadap masalah. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, mengajukan hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menguji hipotesis. Dan yang keenam adalah menyimpulkan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas bagaimana langkah-langkah dalam pembelajaran untuk metode model inquiry. Nah, sendiri itu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pendahuluan, di mana pendahuluan itu berisi fase pertama yaitu orientasi, di mana menunjukkan sikap disiplin sebelum memulai proses pembelajaran, seperti berdoa, menyapa peserta didik, memberikan apresiasi, dan memberikan motivasi. Dan selanjutnya yaitu bagian kedua yaitu inti dari pembelajaran, di mana di sini ada critical thinking atau berpikir kritis. Ada 2 fase, yaitu fase kedua merumuskan masalah, yang fase ketiga adalah merumuskan hipotesis, di mana peserta didik di sini akan diberikan bagaimana dia mampu merumuskan masalah dan merumuskan hipotesis. Untuk bagian ketiga yaitu penutup, ada yang namanya communication atau artinya komunikasi, dan creativity atau kreativitas. Nah, di sini ada fase keempat yaitu merumuskan kesimpulan, di mana setelah fase inti peserta didik merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, kemudian selanjutnya merumuskan kesimpulan apa yang dihasilkan oleh
rumusan, hipotesis, dan masalah yang dipecahkan oleh peserta didik itu sendiri. Untuk selanjutnya di sini pada slide ini saya menyajikan LKS, lembar kerja siswa, tapi sebetulnya ini merupakan suatu langkah-langkah untuk melakukan percobaan khusus materi elastisitas. Nah, tujuannya yaitu menyelidiki hubungan gaya dengan pertambahan panjang pegas, di mana seperti pada gambar kita akan merakit sebuah alat yang dimana alat-alat tersebut ada 7. Jadi terlihat pada gambar di samping bagaimana gambaran alatnya nanti. Kemudian ada juga langkah kerja. Nah, langkah kerjanya itu sekitar 7 langkah, di mana peserta didik mungkin mampu untuk melakukan langkah-langkah dari percobaan untuk elastisitas ini sendiri. Mungkin cukup sekian video presentasi dari tugas ISM Desain Instruksional yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.